application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sebuah media massa yang dulu beken gitu ya sekarang juga masih beken karena jadi suka menyebar hal-hal yang menurut saya nggak benar, yaitu media Tempo maksud saya ya, yang dulu bagaimana gitu ya, sekarang sepertinya sekarat gitu ya. Kenapa? Enggak ada orang yang mau masang iklan lagi di majalahnya. Nah, nanti kita lihat ya. Kasihan ini, gara-gara suka nyebar hoax gitu ya, apalagi bocor halusnya. Berkali-kali dia minta maaf ya. Nanti kita kasih lihat ininya ya. Itu satu soal Tempo. Kemudian, kita sudah tahu kan Pak Jokowi akhirnya bersikap. Dia akan tuntut mereka yang menyebar isu bahwa ijazahnya palsu. Sepertinya orang-orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan siapa itu, Rismon Sianipar ya, yang katanya ahli forensik, sepertinya 99,999% akan kena undang-undang ITE. Ya, jadi siap-siap aja kalau di penjara gitu ya. Tapi oke deh, itu kira-kira topik yang mau saya bahas ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu nih satu video ya. Nah, nanti saya terangkanlah video ini apa sih maksudnya. Yuk kita dengarkan, simak videonya. Oke? Menarik ini videonya. Mulai hari ini saya menyatakan keluar dari PSI sebagai anggota dan kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Namun ada hal yang sangat mengganggu hati nurani saya dan idealisme saya dengan kehadiran Prabowo Subianto di DPP PSI Rabu 2 Agustus 2023. Anda lihat ya pidatonya Guntur Romli ketika dia keluar dari PSI. Alasannya karena PSI mendekat dengan Pak Prabowo, atau di situ jelas-jelas dia sebut karena ada kunjungan Prabowo di PSI, atau dengan kata lain PSI membuka pintu buat Pak Prabowo, maka dia keluar. Padahal inilah politisi yang tak beretika, berkali-kali saya sebut ya. Dia bilang keluar padahal sebelumnya dia sudah nyalek di PDIP. Berarti dia licik ya. Wah, licik banget dan tidak punya etika. Catatlah ya. Iya jelas. Sebelum dia berpidato ini dia sudah nyalek di PDIP. Kemudian dia pakai alasan Pak Prabowo datang ke PSI untuk dia ngundurkan diri. Nangkap ya maksud saya ya. Mudah-mudahan sekarang dia konsisten dengan mendekatnya Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Dia keluar dari PDIP. Saya mau lihat dia konsisten nggak. Kalau dulu kan alasannya Prabowo mendekat ke PSI, atau PSI mendekat ke Pak Prabowo. Nah sekarang Megawati mendekat dengan Pak Prabowo. Dia keluar nggak dari PDIP? Saya mau dengar dia konsisten nggak dia. Oke? Jangan ngoceh aja loh. Oke. Lihat lagi yang lainnya. Nah ini dia nih, ini menarik nih. Nah ini ada yang dalam lingkaran itu Muhammad Said Didu ya. Ini Vicky Yosi mencuit begini, ini kata Vicky Yosi ya, pecatan tua bangke katanya ya, sakit hati murang maring, muka BH komuk penjilat loh katanya ya. Dulu lihat tuh kalau dia salaman tuh nunduk-nunduk sama Jokowi. Sekarang kalau dia bikin status, apa statusnya? Sudah lebih 10 tahun bangsa Indonesia diacak-acak oleh satu keluarga dari Solo dengan modal berbohong. Kalau lu bilang 10 tahun, kenapa dulu lu mengabdi kepada Pak Jokowi, ya kan? Berarti lu mengabdi kepada keluarga yang ngacak-ngacak dong. Astaga, lu ngomong apa, Didu, ya? Kemudian, inilah Dr. Tifa ya, yang orang-orang percaya. Ini kata netizen ya, justru gelarnya yang palsu, kata netizen lo ya.
katanya lulusan STF Dria Karya, tapi ternyata bukan. Sekali lagi ya kata netizen, tapi dia yang banyak bacot gitu ya. Ijazah Jokowi palsu. Terus dia terus membuat video-video seperti ini, dipakai sama Muhammad Said Didu yang tadi, yang penjilat kata Vicky Yosi, ya kan? Dia bilang apa? Ulasan sangat bagus dari Dr. Tifa, ya. Bagaimana Jokowi menghancurkan bangsa Indonesia. Nah, ya kan? Terus saja ya, morang-maring dia ya. Apakah cara tersebut akan dilanjutkan oleh Prabowo? Tenang lo ya, tenang aja. Nah, ini lagi nih, Partai Sosmed mengomentari Muhammad Said Didu. Nah, Muhammad Said Didu kali ini mengomentari juga soal ijazah Jokowi. Dia bilang apa nih? Yang menyimpan ijazah biasanya yang punya ijazah, bukan yang menerbitkan. Lah iyalah, ya. Tapi yang menyatakan ijazah hilang adalah yang menerbitkan. Nah ini dia percaya berita hoax. Karena ada berita di luar katanya UGM kehilangan ijazah asli Jokowi. Lah UGM mana pegang ijazah asli Jokowi? Ijazah itu dipegang oleh Jokowi. Nah dia percaya. Malah sekarang dia pakai itu berita bodong gitu ya. Yang bilang sehingga maksudnya yang bilang UGM itu kehilangan ijazah asli. Nah makanya sama dia seakan-akan diperbesar. Tapi yang menyatakan ijazah hilang adalah yang menerbitkan. Padahal yang punya tidak pernah menyampaikan. Lah memang itu berita bodong dipakai sama Muhammad Said Didu. Oleh karena itu Partai Sosmed bilang makin lama makin ngaco saja Muhammad Said Didu ini. Nah ini dia nih, kapan kampus yang dimaksud bilang ijazahnya hilang? Buktikan, tapi jangan pakai sumber media abal-abal ya media bodong maksud saya tadi ya. Oke. Nah ini sebenarnya ada latar belakang musiknya, cuman saya matikan musiknya karena itu ada hak cipta orang ya. Di situ kalau Anda lihat video awal-awalnya justru Denny Siregar dulu ketika membela mati-matian Jokowi, dia menuduh bahwa Tempo itu buzzer ya, media nggak benar. Tapi sekarang Anda lihat sekarang ini ya, dia mengirim karangan bunga kepada Tempo, keep fight Tempo. Ini cuitan dari Partai Sosmed ya. Nah, inilah Denny Siregar ya, tergantung siapa yang bayar ya. Oke. Nah, kemudian Vicky Yosi juga mencuit mengenai Tempo. Dia bilang apa? Perlahan media pesanan bayaran yang selalu jual isu politik, hoax, dan kepentingan golongan tertentu akan tenggelam katanya. Susah mencari perusahaan yang mau pasang iklan. Yuk kita saksikan videonya.
Ini juga musiknya saya matikan ya, karena ada mengandung hak cipta orang. Oke. Nah, kita lihat nih ya. Itu tempo yang tadi ada 2 video. Yang pertama tempo yang selalu salah minta maaf ya. Jadi saya bertanya penggunanya Dewan Pers ya. Jadi saya setuju kalau undang-undang kebebasan pers yang katanya mau direvisi nanti ya, bagus. Saya lebih setuju loh kalau kayak zaman Orde Baru gitu, bredel aja kayak begini. Ini memecah bangsa dia. Nah, ada lagi nih ya. Ini kerjaan orang iseng lah ya. Pak Jokowi nggak pernah bilang begini, tapi ada orang mengedit berita dari Gelora media online Gelora lah ya. Adalah judulnya itu editan judulnya. Jokowi bilang ijazah saya hilang. Sebelumnya ada berita UGM kehilangan ijazah asli Jokowi. Sekarang beritanya beda lagi. Jokowi bilang ijazah saya hilang. Ini editan itu, judulnya itu editan ya. Tadinya saya akan menunjukkan kepada publik ijazah asli saya. Tapi karena hilang, ini membuat saya kaget. Waduh, ini berita editan lah. Maka dari itu Dian Sandi Utama bilang betapa tersiksanya mereka sehari tanpa membuat hoax kepada Pak Jokowi. Ada yang pesan judul berita, ada juga yang judulnya diedit-edit sesuai selera. Kalian menderita penyakit apa sebenarnya? Sini curhat ya. Curhat. Ini kata Dian Sandi Utama. Nah, ini dia Denny Siregar, orang yang tidak punya prinsip. Anda lihat ya. Ini tahun 2022 dia mencuit. 2022 3 tahun lalu ketika dia bela mati-matian Jokowi ya. Ya memang dia basarnya PDIP lah ya. Katanya dibayar sama Hasto. Katanya, kata Permadi Arya yang saya dengar. Tanya aja Permadi Arya ya. Nah, jadi di tahun 2022 Denny Siregar bilang isu ijazah palsu itu dikeluarkan orang bodoh. Kata Denny ini ya, 3 tahun lalu, diramaikan oleh orang bodoh dan dipercaya oleh orang bodoh. Nah, bodoh, betul kan ya? Isu itu benar-benar mendowngrade cara berpikir kita supaya kita menjadi bodoh seperti mereka. Tapi sekarang baru 2 hari nih ya, dia bilang pengen bikin kaos dengan tulisan ini ijazahku, mana ijazahmu? Ya, dia nyindir Jokowi di sini ya. Jelas inilah orang yang nggak punya etika, nggak punya pendirian, nggak punya konsistensi ya. Anda masih percaya Denny Siregar? Ya silakan ya. Kemudian, nah ini dia nih, Abraham Samad ya, dia bilang Roy Suryo ungkap fakta baru ijazah Jokowi palsu berdasarkan teknologi ELA dan AI. Saksikan selengkapnya di YouTube Abraham Samad. Ini juga kok jadi hater ya Abraham Samad ya. Padahal dulu ketua KPK, sekarang penyebar hoax. Aduh, bingung saya. Oleh karena itu Sarah bilang, kenapa tidak mengundang orang PDIP yang dulu ngeberesin dokumen-dokumen Pak Jokowi untuk pendaftaran calon wali kota Solo, calon gubernur DKI, sampai calon presiden. Nah, dia tanya ke Pak Abraham Samad, kenapa lu ngoceh? Nanya sama PDIP sana ya. Nah, kemudian ini lagi nih, calon kena juga nih, Maria Alkaf. Dia bilang, siapakah sosok sebenarnya yang terlihat di foto sebagai lelaki berkacamata yang tertera pada ijazah yang diakui milik Jokowi? Pakar telematika. Saya kasih tahu ya, Roy Suryo itu bukan pakar telematika. Bukan pakar telematika. Dia cuma lulusan ilmu komunikasi di UGM. Bukan pakar telematika. Udahlah, percaya saya. Kalau nggak percaya, bilang sama Roy Suryo. Chandra Teja bilang Roy Suryo bukan pakar telematika. Nah, di sini sama Maria Alkaf dibilang pakar telematika Roy Suryo langsung mengungkapkannya nih guys. Pret. Nama Dumanto Budi Utomo, hubungan dengan Jokowi sepupu, pekerjaan Direktur PT Baratoba Energi. Nah, kena nih undang-undang ITE nih ya Roy Suryo. Sok pintar ya. Nanti kita lihat ya. Ini berat ya. Sama Dokter Tifa juga, iya itu kena juga nanti ya. Ntar sama satu lagi Rismon ya. Nah ini dia nih, Never ya. Never mengungkit. Ini juga kena nih Never nih ya. Roy Suryo bongkar hasil foto ijazah Jokowi melalui penelitian teknologi canggih. Pret. Ahli telematika dari Hong Kong. Nah ini dia nih, Vicky Osi. Teman-teman kuliah dari Pak Jokowi di tahun 1980 gerah dengan tudungan
ijazah palsu pada beliau, maksudnya pada Pak Jokowi ya. Mereka sama-sama memperlihatkan ijazah mereka yang sama dengan ijazah Pak Jokowi yang ada di layar. Masih nggak percaya loh ya? Tunggu proses hukum para pelaku hoax ijazah palsu diserok. Nah lo rasain. Nah ini nih ya, catat kata guru besar UGM Profesor Markus soal ijazah Jokowi ya. Nah, Pak Markus ini bilang UGM tidak punya ijazah asli karena yang asli diberikan kepada yang berhak, dalam hal ini Pak Jokowi. Jadi kalau ada berita UGM kehilangan ijazah asli, itu bego banget yang bikin berita, ya kan? Catat lagi ya. Maka yang bisa menunjukkan asli hanya yang berhak, yaitu yang punya ya, bukan yang mengeluarkan ijazah. Karena kan berita yang terakhir UGM kehilangan ijazah asli. Astaga, ini media massa juga bisa dipesan ya. Saya miris ya. Nah, kita lihat lagi nih yang detailnya kata Profesor Markus. Profesor Markus adalah guru besar hukum pidana loh. Hati-hati loh, Universitas Gadjah Mada ya. Nah, lengkapnya Profesor Markus Priyogunarto. Dia mengatakan ijazah Jokowi adalah sah. Halo, lu kalau bilang palsu sama aja lu bilang Profesor Markus Priyogunarto ini bohong juga kan? Halo, rasain lo ya. Baca lagi nih, ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta hanya dibuat sekali dan berlaku untuk seterusnya. Ijazah itu telah diberikan kepada yang berhak, dalam ini Jokowi ya, atau siapapun lulusannya. Di dalam hukum disebut, nah ini saya mungkin salah ya pronunciation-nya ya, tapi ya coba ya. Di dalam hukum disebut en-malik atau bersifat fotografis. Jadi ijazah hanya dibuat satu kali dan berlaku untuk seterusnya, ujarnya kepada koran bernas.id pada hari Minggu 23 Maret ya. Di kediamannya di Sonosewu, Bantul ya. Karena kan ada yang bilang UGM kehilangan ijazah asli. Enggak, UGM nggak pegang ijazah aslinya. Lanjut, Profesor Markus mengungkapkan tuduhan mengenai ijazah palsu Joko Widodo yang dilontarkan oleh Rismond Sianipar yang ngakunya ahli forensik itu harus bisa dibuktikan oleh Rismond. Kalau dia nggak bisa, selesai Rismond ya. Jadi ya kita udah catat ya, siapa? Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismond. Calon-calon yang kena undang-undang ITE. Belum yang lain-lain lagi ya, masih banyak ya. Oke. Nah, Partai Sosmed juga menanggapi soal fitnahan ini. Dia bilang agar tidak jadi bahan fitnahan terus, UGM tidak pernah menyatakan ijazah Jokowi hilang. Yang diramaikan itu adalah pernyataan Profesor Dr. Markus Priyogunarto yang tadi kita bahas ya, yang bilang bahwa UGM tidak punya ijazah asli Jokowi. Lah iyalah, ijazah asli itu sudah diberikan kepada yang berhak, bukan UGM kehilangan ijazah asli, ya kan? Lalu pernyataan beliau dipelintir oleh media abal-abal seolah ijazahnya hilang. Nih kita lihat nih ya, ini kan ada orang nih yang menunjukkan ijazah asli ya, yaitu Dian Sandi Utama. Asli itu berwarna, karena sebelumnya orang bilang, ini apa fotokopi, ini dikasih lihat aslinya. Nah ini nih yang tadi Partai Sosmed bilang media abal-abal, demokrasi.id. Dia bilang aneh, pihak UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Lah ini media massa begini Anda percaya? Iya pasti, kalau Anda benci sama Jokowi percaya sama ini. Kalau Anda calon presidennya kalah, percaya sama ini. Karena nggak didukung sama Jokowi, ya kan? Kemudian pengamat publik desak audit forensik. Wah, udah ini dikompor-komporin sama demokrasi, ya. Nah, ini dia nih, ya. Kemarin, ya beritanya nih ya, baru selesai konferensi pers tim kuasa hukum Jokowi. Putra Otto Hasibuan yang sekarang ini jadi kuasa hukumnya. Artinya sudah sedemikian serius karena sudah bikin konferensi pers. Maka kawan-kawan yang tetap mau bahas isu ijazah Jokowi agar lebih hati-hati. Bung Sianipar Rismond, ya Rismond Sianipar lah maksudnya, kemungkinan bakal jadi target. Ya termasuk Roy Suryo, termasuk Dr. Tiva. Mantap ya. Nah, ini Atesan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang akhirnya
berani mengambil langkah hukum kepada Dr. Tifa, Rizmon Sianifar, ada lagi siapa tuh? Ali Syarif, CS, ya termasuk Roy Suryo lah ya. Mereka yang fitnah dengan ijazah palsu, tentu mereka harus membuktikan ijazah asli sebagai pembanding. Masalahnya, lu punya ijazah aslinya nggak? Sehingga lu bilang yang ini palsu, ya dong. Kalau orang bilang ini palsu, artinya dia punya asli dong. Ini obat palsu, oke, aslinya mana? Gitu dong. Artinya kalau lu nggak punya aslinya, lu bilang ini palsu, mampus lu. Gitu ya. Astaga. Yuk kita saksikan videonya. Tukang fitnah ijazah palsu, siap-siap digulung. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki, dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus? Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi? Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobral kebohongan tanpa rasa takut. Pelajaran bagi mereka yang pikir bahwa bermain-main dengan fitnah adalah hak kebebasan berpendapat. Salah. Itu bukan pendapat, itu kejahatan. Dan ingat, ini baru awal. Hukum akan berbicara. Sekarang bukan lagi sekadar bantahan di media. Bukan lagi klarifikasi yang dianggap angin lalu. Sekarang ada konsekuensi hukum. Siapa yang menyebarkan fitnah? Bersiaplah menerima panggilan pengadilan. Siapa yang jadi dalang di balik hoaks ini? Bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Siapa yang merasa kebal? Tunggu saja, hukum tidak buta. Ini bukan gertakan. Tim hukum Jokowi sudah bergerak. Laporan sudah masuk. Buktinya ada. Semua jejak digital sudah dikumpulkan. Siapapun yang selama ini merasa bisa bicara sembarangan di media sosial, mulai sekarang harus berpikir 2 kali. Mereka kira bisa terus berlindung di balik katanya, konon, atau banyak yang bilang? Mereka kira dengan menambahkan menurut sumber mereka bisa lolos dari jeratan hukum? Tidak semudah itu. Hukum punya caranya sendiri untuk membongkar siapa yang pertama kali memulai fitnah ini. Siapa yang menyebarkannya? Siapa yang mendanainya? Semua akan terbuka. Orang-orang ini terlalu lama dimanja oleh kebebasan berbicara yang mereka salah gunakan. Jelas ya? Tim hukum Pak Jokowi sudah bergerak. Jadi kasihan deh lo ya, sebentar lagi diburu. Nah sekarang pada mulai buang badan nih kata partai sosmed ya. Setelah Pak Jokowi kaji langkah hukum soal ijazah, tuduhan soal isu ijazah palsu, yang dia bilang sekarang seperti yang sering saya bahas ya, yang menuduh itu harus buktikan, bukan dia yang ya udah perlihatkan aja ijazah aslinya. Saya mau tanya, kalau ada 100 tokoh gitu ya, dituduh oleh 1000 orang, yang mana 100 tokoh itu menteri ke, wakil menteri, pejabat, ijazah lu palsu, ijazah lu palsu. Kacau dunia ini. 100 orang kalau dituduh ijazahnya palsu semua, 100-100-nya harus nunjukin ke permukaan ijazahnya. Bukan begitu, yang nuduh yang harus membuktikan. Nah rasain lo sekarang. Oleh karena itu Roy Suryo sekarang mulai mengkoreksi, dia punya pendapat. Jokowi mungkin kuliah di UGM, tapi apakah selesai itu jadi pertanyaan. Udah deh, dia mulai mau melunak-lunak, percuma deh ya. Oke, siap-siap aja Roy ya. Nah ini satu lagi, nggak ada hubungan sama ijazah, tapi ini juga calon. Karena apa dia bilang ya? Ini cuitan dari Andre, dia bilang, monggo tim hukumnya Pak D, kalau mau bertindak sekalian nih. Yang pasti cuitan ini full pidana. Dibiarkan juga monggo sih ya. Bukti bahwa menghina dan memfitnah orang lain bisa bebas di negeri kita. Makanya jangan dibiarkan bebas. Ini cuitannya lebih sadis. Dia bilang apa? Gue lengkapin sekalian nih si cungkring sama bininya pura-pura Islam biar bisa jadi presiden. Kan kurang ajar. Masa dibilang Pak Jokowi si cungkring gitu ya, sama istrinya pura-pura Islam. Kurang ajar gitu ya. Nggak ada orang Islam ke gereja ibadahnya. Itu foto bareng waktu muda, astaga. Ini juga kena ini ya. Ya, kita tunggu aja deh ya. Kita tunggu.
Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.